Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Saya Associate Profesor Dr. Firman Wijaya SMH menyapa para pemirsa, para pemerhati FW Legal Voice. Ada pertanyaan yang klasik, tapi sampai hari ini sekalipun berbagai perubahan konseptual menyangkut apa yang dikatakan turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana atau ajaran penyertaan, ya, atau yang disebut sebagai dealnaming, seperti apa seseorang atau beberapa orang kemudian dianggap turut serta dalam kejahatan, turut serta dalam tindak pidana. Nah, konsep penyertaan atau dealnaming itu awalnya memang satu tindak pidana yang dirumuskan secara tunggal pelakunya. Tapi dalam situasi yang berkembang, kemudian tindak pidana itu dirancang menjangkau juga peristiwa yang melibatkan banyak orang. Pada sekarang ini, praktek penggunaan pasal-pasal penyertaan, baik pada KUHP lama maupun KUHP baru, memang memiliki sebuah kompleksitas, ya, persoalan. Pertama, sejauh mana kualitas pelaku material itu dianggap sama, ya, ukurannya apa, dan bagaimana suatu kualitas material perbuatan satu orang dengan yang lainnya itu bisa dianggap berbeda. Bagaimana mengukurnya? Karena ini dimensi keadilannya sangat rumit. Membedakan kualitas seseorang dengan orang yang lain, pelaku, ikut serta, ya, pembantuan, ya, pembujukan. Secara klasikal memang ada konsep perbuatan, ukurannya pada perbuatannya, yaitu perbuatan fisiknya atau yang disebut willingly body movement. Willingly body movement ini adalah sebuah ukuran perbuatan material seseorang. Kemudian ada perbuatan seseorang yang diukur dari final Handlungsrecht, perbuatan yang sifatnya teleologis, yang kemudian juga ada perbuatan yang dirumuskan tanpa menguraikan kedudukan. Apakah dia pelaku utama, ya, pelaku pembantu, pelaku peserta, kemudian pelaku pembujukan. Karena kompleksitas dan memastikan keberadaan pelaku utama itu tidak mudah dan tidak ada deskripsi detailnya di dalam peraturan perundang-undang baik KUHP yang lama maupun KUHP yang baru. Kadangkala ini akan memunculkan perdebatan tentang keadilan. Siapa sesungguhnya pelaku utama? Karena itu bisa juga ada pemikiran yang menganggap bahwa cukuplah kalau yang disebut sebagai perbuatan bersama-sama itu dalam konteks penyertaan, ya pokoknya ada setiap orang, ya mau satu mau banyak, dia yang penting memenuhi semua rumusan delik. Dan dianggap dalam konteks mengukur perbuatan material yang sama, saya bisa membagi dua. Yang pertama adalah perbuatan yang bersama-sama dan turut serta. Ini kalau kita bagi dalam dua skema yang dimaknai sebagai penyertaan. Apa unsurnya dari perbuatan bersama-sama itu? Yaitu setiap orang yang memenuhi semua rumusan delik dan kualitas perbuatannya dianggap sama. Sementara yang turut serta, pokoknya sepanjang terpenuhi dilakukan sebagian oleh satu orang, sebagian lagi perbuatannya oleh orang lain, maka kualitas materialnya dianggap, ya, pelaku bersama-sama. Itu yang dikenal dengan delik konvergensi sebenarnya. Artinya perbuatan ini dilakukan tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, tapi pastinya melibatkan beberapa orang. Nah, yang penting ada kesepakatan, ada permufakatan, bahkan ada yang menambahkan ada tenaga bersama. Dengan tenaga bersama kemudian ada persekutuan, konsensus bahwa setiap orang dimaknai, setiap pelaku satu atau lebih dimaknai memenuhi semua rumusan delik. Karena itulah syarat lebih dari satu orang dan tujuannya dipandang sama sekalipun cara melakukannya berbeda-beda dianggap memenuhi semua rumusan delik. Nah, inilah menurut hemat saya ukurannya penting memastikan kualitas peran daripada pelaku tindak pidana. Apakah dia dalam soal perbuatan atau gerakan fisiknya yang saya sebut bodily movement tadi, kemudian ada situasi pelaksanaan itu secara bersamaan, dan yang berikutnya adalah bisa saja terjadi pelaksanaan sebagian atau oleh seseorang dan sebagian lagi oleh orang lain sehingga dianggap ini memenuhi semua unsur delik penyertaan. Bahkan menurut saya dalam konteks waktu atau tempus delicti bisa diperluas kepada semua wujud perbuatan yang dilarang dalam tempo atau waktu yang bersamaan sehingga terjadilah delik. Jadi menurut hemat saya perbuatan turut serta
ataupun bersama-sama, sebenarnya lebih kepada willingly body movement tadi, ada gerakan tubuh secara bersamaan, dan ada kerjasama atau perbuatan material, termasuk pemberi anjuran, dipandang sebagai bentuk kerjasama yang erat. Ya, sekalipun model kerjanya itu berbeda-beda. Nah, antara pelaku material yang satu dengan yang lain itu tergambar dalam satu waktu yang bersama. Kerjasama yang erat itu dimaknai di dalam penjelasan ataupun KUHP yang baru bisa bersifat direct evidence, ya, bukti-bukti yang menunjukkan perbuatan langsung, atau indirect evidence, atau bukti-bukti yang tidak menunjukkan hubungan langsung, tapi memenuhi semua unsur delik. Yang penting sebenarnya buat saya adalah finalitas, tujuan akhir yang dikehendaki. Tercapai tidak? Jadi bukan sengaja itu bukan hanya sekedar aspek kognitif atau pengertian niat yang evil mind, ya, yang sangat abstrak itu, yang ada dalam pikiran, tapi harus bisa didetailkan pada tujuan dan maksud, termasuk penggunaan dan penguasaan alat yang akhirnya pada finalitas limitatif istilah saya. Tujuan yang paling akhir, termasuk gerakan tubuh dan pengendalian alat. Itu semua saya sampaikan bahwa delik penyertaan itu perlu kualitatif objektif, ukuran-ukuran yang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, agar pengertian penyertaan itu tidak bias norma, tidak bias persepsi. Dan yang penting ada keadilan perumusan norma, ada keseimbangan perumusan norma. Itu saja, EV Legal Voice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.